Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam mari kita limpahkan, kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan umatnya. Pada khutbah Idul Adha ini, di tempat yang mulia ini, hati berwasiat, marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha, sedangkan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini sedang melempar jumroh di Mina. Idul Adha sering juga disebut dengan Idul Kurban, karena mulai hari ini setelah selesai sholat Idul Adha hingga 3 hari ke depan, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, umat Islam yang mampu diperintahkan menyembelih hewan kurban. Kata kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata qurraba yang artinya dekat, sedangkan menurut istilah yaitu ibadah menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah kurban ada dalam Al-Quran sebagaimana khatib tadi bacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Perintah kurban juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'an wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kita. Ini adalah peringatan keras Rasulullah SAW kepada kita yang sudah mampu berkurban tetapi tidak mau berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus memahami sejarah yang melatar belakangi syariat ibadah kurban. Kita juga harus memahami situasi dan kondisi pada saat itu, karena Nabi Ibrahim
dan Nabi Ismail merupakan cermin dua hamba Allah yang berserah diri, patuh dan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim sejak menikah sampai umur lanjut usia selalu berdoa kepada Allah agar segera dikaruniai seorang anak atau keturunan. Saat waktu pagi, siang, sore dan malam tidak bosan-bosannya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Saking seringnya berdoa sampai-sampai Nabi Ibrahim sendiri tidak ingat entah sudah berapa kali ia berdoa. Mungkin sudah ribuan kali berdoa, namun permintaan Nabi Ibrahim belum juga dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim pun terus berikhtiar, bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Namun pada akhirnya Nabi Ibrahim sudah lanjut usia itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Sungguh betapa bahagianya Nabi Ibrahim ini atas kehadiran Ismail kecil. Nabi Ibrahim pun tidak berhenti-hentinya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bertahun-tahun pula Nabi Ibrahim dengan senang dan bangga membesarkan Ismail kecil. Dengan penuh kasih sayang, Ibrahim pun mendidik Ismail dengan sematawayang. Kita ketahui bahwa Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim satu-satunya pada saat itu. Kemudian Allah memberi ujian yang amat berat. Apa ujiannya? Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim alaihissalam bermula bermimpi, mendapat perintah dari Allah agar menyembelih anaknya, yaitu Ismail kecil. Dan mimpi yang serupa itu terjadi berkali-kali. Setiap bangun tidur, hati Nabi Ibrahim alaihissalam terasa hancur lebur, pedih dan perih dengan adanya mimpi yang tidak mengenakan itu. Berhari-hari Nabi Ibrahim terus dibayang-bayangi oleh mimpi-mimpi yang buruk itu. Dalam hatinya Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, benarkah Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail kecil? Terus pertanyaannya lagi, mengapa harus anakku Ismail yang harus disembelih? Sungguh Nabi Ibrahim mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Terus berulang-ulang Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, berbisik dalam hatinya, benarkah Allah memerintahkan terhadap dirinya seperti dalam mimpi itu? Antara hati dan pikiran terus berperang, sampai-sampai Nabi Ibrahim sempat meminta kepada Allah, ya Allah, jika boleh aku memilih, jika boleh engkau boleh memilih, ambillah semua harta yang aku miliki, asalkan jangan engkau ambil anakku. Ambil saja nyawaku daripada engkau ambil nyawa. Ambil saja nyawaku daripada engkau ambil anakku. Disinilah setan dan iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mengikuti jejak atau bisikan setan dan iblis. Bahkan Nabi Ibrahim begitu marah besar kepada iblis dan dilemparlah dengan batu. Saat ini sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang haji sedang melempar batu, yaitu di Jamarat di daerah Mina. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil sikap
dan mengambil kesimpulan bahwa isi dalam mimpi itu benar dan datangnya dari Allah. Karena merasa yakin atas kebenaran mimpinya, Nabi Ibrahim pun akhirnya mengeksekusi, melaksanakan seperti apa yang ada dalam mimpi. Namun Allah menghendaki lain. Allah menggantinya dengan hewan domba yang besar. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadainahu bidibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 1 sampai 107. Peristiwa ini memberi pelajaran kepada kita apa hikmah atau kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah yang tadi kami sampaikan itu yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan cermin dua hamba Allah yang berserah diri, patuh dan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, Islam memerintahkan agar rela mengorbankan apa saja yang kita miliki, yang masih kita cintai, seperti Ibrahim tadi. Misalnya harta, pangkat, kedudukan, dan lainnya. Untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, dengan peristiwa ini memberi pelajaran kepada kita bahwa perintah kita diperintahkan untuk berkurban berupa hewan ternak. Tentu hewan ternak yang sudah ditentukan. Ada kambing, kerbau, sapi, unta, dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa Islam tidak membenarkan dengan cara apapun mempersembahkan pengorbanan berupa manusia. Misalnya seperti kisah zaman primitif, memilih salah satu beberapa gadis yang cantik jelita yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan tumbal untuk para dewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus apa makna kurban itu? Dalam ibadah kurban terkandung makna vertikal dan horizontal. Vertikal karena ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna horizontal karena menyembelih hewan kurban, dagingnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menurut pakar tafsir Quran Abdullah Yusuf dalam bukunya The Holy Quran, bahwa kurban itu maknanya adalah kurban adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban adalah sebagai rasa ungkapan cinta kasih kita kepada teman-teman kita, sahabat kita yang tidak beruntung. Kemudian yang ketiga, kurban adalah sebagai simbol
kesediaan manusia untuk melawan segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu bisa saja berupa kekayaan, berupa harta benda, kedudukan dan pekerjaan, atau apa saja yang membuat manusia tak sanggup berkata benar. Dengan kurban bukan berarti Allah membutuhkan kurban. Sekali lagi, dengan berkurban bukan berarti Allah membutuhkan daging kurban. Tidak, sama sekali. Karena daging kurban justru untuk umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj surat Al-Hajj ayat 37. Selama ini masyarakat memahami perintah dalam Islam lebih pada bentuknya daripada bentuknya. Padahal yang terpenting justru sebaliknya, yaitu substansinya. Tujuannya kurban adalah yaitu iman dan takwa. Makanya tidak heran jika sholat dilakukan, menyembelih hewan kurban dilaksanakan, ibadah haji ditunaikan, tetapi korupsi juga dikerjakan. Ini karena apa? Karena belum bisa memahami substansinya dari korban itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan Imam besar Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah simbol menyembelih sifat hewan yang ada pada diri kita. Karena pada diri kita terdapat sifat-sifat yang mirip dengan hewan. Itulah kata Imam Al-Ghazali, maksudnya adalah kita menyembelih, menghentikan sifat hewan yang ada pada diri kita. Semoga khutbah ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa antar arhamur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, berilah kemudahan, kekuatan dan kemampuan kepada saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi haji mabrur dan mabrur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kesempatan kepada kami jamaah yang ada di sini yang belum melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun depan, karena kami sungguh sangat merindukan Baitullah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Limpahkan pada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, jadikanlah kualitas hidup kami terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Ya Allah, berilah kami ketenangan dan ketentraman hidup. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit yang berbahaya dan mematikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah seluruh penyakit yang ada pada keluarga kami, sanak keluarga kami, dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah sholat kami, puasa kami, kurban kami, zakat kami, dan sedekah kami, baca Al-Quran kami, dan seluruh amal perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.